Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini hari Minggu. Kebetulan kami kalau Sabtu Minggu libur. Jadi di Dinas Kesehatan memang 5 hari kerja. Jadi agak santai dan kita bisa sharing-sharing tentang segala hal, terutama buat adik-adik yang saat ini sedang kuliah kebidanan di 3 maupun di 4 maupun S1. Banyak banget pertanyaan yang kemarin saya posting video di TikTok. Lumayan banget, banyak banget pertanyaannya. Mau kemana sih saya setelah lulus gitu kan, itu adalah masalah klise dan saya sering banget temui di kantor. Banyak banget adik-adik yang saat ini sedang menempuh kuliah D3 ataupun D4 datang ke kantor untuk memenuhi salah satu syarat kelulusannya, yaitu membuat KTI atau skripsi, dan mereka butuh data dukung dan sering banget datang ke kantor saya. Dan satu hal yang sering saya tanyakan adalah, kamu setelah lulus kamu mau kemana atau kamu mau ngapain? Hampir semua jawabannya adalah tidak tahu gitu. Terus kalau tidak tahu, kalian ngapain kuliah bidan, ngapain sekolah bidan gitu. Jadi kita feedback dulu ke belakang gitu. Kita ke belakang dulu. Sebenarnya dulu kalian kuliah bidan itu didorong oleh apa sih ya, gitu. Apakah kemauan orang tua seperti saya dulu sekolah bidan juga kemauan orang tua. Tapi akhirnya jatuh cinta juga dengan pekerjaan ini gitu loh. Itu zaman dulu 2003, kalau masih dipaksa orang tua wajar lah. Kalau sekarang pasti kalian sudah punya visi misi. Apakah saya sekolah bidan karena orang tua? Kalau memang itu karena keinginan orang tua, berarti judul kalian adalah terlanjur sekolah bidan. Jadi sudah terlanjur gitu ya. Yang kedua, itu adalah pure kemauan kalian sendiri dengan sudah mempelajari dan cari informasi ke sana ke sini, nanti saya sekolah bidan lulus jadi ini dengan konsekuensi biayanya sekian banyaknya, dan nanti lulus saya mau gimana, itu kalian sudah paham, sudah tahu bagaimana saya akan mengetrit diri saya sendiri gitu. Kalian sudah paham. Yang ketiga, kalian pengen sekolah bidan karena ikut-ikutan, ada ikutan temennya karena pengen daripada nggak sekolah atau apa gitu ya, seperti itu. Jadi buat kalian yang saat ini sudah sekolah bidan, tentukan passion kalian sekarang juga ya. Yang pertama, saya sudah pernah bahas ya, kalau memang kalian fokus di pelayanan, mau bikin klinik, mau bikin bidan praktek mandiri, yang pertama dilakuin adalah magang. Kalau saya jadi kalian, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan bersedia ditempatkan di suatu desa tanpa gaji pun ya. Ada beberapa kota, tempat saya masih ada, adalah bidan sukarelawan mandiri. Ada beberapa kabupaten kota yang memang masih membutuhkan bidan di wilayahnya, tetapi kabupaten kota itu tidak sanggup untuk membayar tiap bulannya, menggaji tiap bulannya. Jadi memang salah satu jalannya adalah menjadi bidan sukarelawan mandiri gitulah. Nah, kalau saya jadi kalian, saya akan memilih itu. Itu yang dulu pernah saya lakukan. Karena apa? Saya pengen bisa nolong partes. Saya pengen bisa memeriksa ibu hamil, bagaimana rasanya kepala, bagaimana rasanya bokong gitu kan. Saya pengen itu secara mandiri. Saya harus berani. Itu yang dulu ada di pikiran saya. Jadi saya memutuskan untuk bertempat di suatu desa menjadi seorang bidan sukarelawan mandiri tanpa gaji sama sekali, tapi saya punya kekuasaan satu wilayah desa. Satu desa kira-kira 3.000 penduduk hitungannya ya, 3.000 penduduk. Dengan proyeksi 3.000 penduduk, kira-kira jumlah ibu hamil di satu desa itu ada 40 sampai 50. Nah, dalam satu tahun. Kalau sudah seperti itu, kita akan dalam satu desa sendiri memeriksa ibu hamil sendiri, menolong partes sendiri. Ya, ada teman yang harus kita panggil selama kita memang belum berani, teman tetangga desa. Memeriksa ibu hamil sendiri. Nah, di situ kompetensi kita akan diuji, kita akan makin mantap lah skill kita. Itu adalah salah satu jalan. Kalau memang kalian tidak mau seperti itu, ikut di klinik boleh, di BPM boleh, atau magang di rumah sakit. Saya akan menerima itu kalau
saya pengen akan fokus di klinik dan BPM. Saat itu fokus saya memang saya pengen punya BPM, saya pengen punya pasien, dan saya pengen satu desa gitu. Jadi jalan satu-satunya kalau pengen fokus di pelayanan, yang pertama dilakukan adalah magang atau menjadi bidan sukarelawan di satu wilayah, biarpun tanpa gaji, tapi kita dapat pengalaman yang mahal menurut saya. Di situ nanti kalau menjadi bidan sukarelawan mandiri di suatu desa adalah kita punya wilayah, kita bisa melayani suntik KB, itu juga sudah, kalau gini ngomongin duit ya, kita sudah dapat uang. Ada balita sakit, ada ibu hamil kontrol, ANC, kita sudah dapat itu yang dulu kami lakukan. Jadi, nah, kalian harus mencari pengalaman itu sebanyak mungkin, karena pada saat kalian memutuskan untuk fokus untuk nanti concern membuat klinik dan BPM, jam terbang itu menentukan kompetensi kalian. Tidak mungkin seorang bidan tanpa pernah menolong persalinan, tanpa pernah megang ANC, akan bisa menolong persalinan dan mendeteksi komplikasi-komplikasi yang mengikutinya gitu. Nggak mungkin, karena jam terbang itu adalah menentukan kompetensi kita. Kalau saya lulus kuliah, terus saya bikin STR, terus saya ngurus SIPB, bisakah kita langsung membuat bidan praktek mandiri atau kita membuat klinik gitu? Bisa dengan kalian sudah lulus D3, kalau sekarang D4 ya untuk profesinya. Sekarang kalian ambil profesi, terus kalian sudah dapat STR, kalian sudah punya tempatnya bidan praktek mandiri dengan segala sarprasnya, dan kalian akan membuat itu bisa. Tetapi dalam kompetensi menolong persalinan dan tata laksana kegawat daruratannya masih diragukan. Dan satu hal yang tidak bisa dilupakan ketika kalian sudah mau fokus di pelayanan adalah dokumen-dokumen penting dan juga pelatihan-pelatihan wajib yang kudu diikuti. Itu banyak banget, dan juga biayanya juga tidak murah gitu. Kalian harus mengurus STR juga. Setelah STR kalian harus mengurus surat izin praktek. Belum lagi nanti kalian wajib pelatihan APN, belum CTU, belum PPG-DON, belum pelatihan MU dan pelatihan lain-lainnya. Itu biayanya juga tidak murah. Makanya kenapa harus disiapkan dari sekarang. Kalian mau kemana? Bagaimana kalau saya tidak minat di klinik, saya tidak minat di pelayanan kah? Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Ada mungkin teman-teman bidan yang saat ini kuliah, saya nggak ingin praktek, saya nggak pengen gitu. Mungkin banyak. Nah, passion yang kedua adalah kalian fokus di akademisi. Kalau sudah kalian pengen di akademisi, kalian pengen ngajar, banyak toh sekarang kampus-kampus D3 kebidanan yang membutuhkan pengajar, seorang dosen gitu banyak. Kalian bisa melamar pekerjaan di sana. Nah, kalau sudah pengennya seperti itu, apa sih yang dilakukan? Yang pertama dilakukan ya udah lulus D3, lulus D3 atau D4, lanjut sekolah lagi sampai dengan minimal jenjang S2. Karena apa? Karena seorang pengajar atau dosen kan ngajar D3 nggak mungkin dong kalau cuma lulusan D3 atau D4 gitu kan. Jadi sekolah lagi dan kalian tidak akan menyentuh itu namanya praktek, nggak akan menolong persalinan gitu, nggak akan, tetapi kalian akan fokus di akademisi gitu. Itu. Yang ketiga adalah di bidang manajemen seperti yang kami lakukan. Jadi gini, saya pernah bahas seorang bidan, kalau memang kita bidan profesi, nanti dibahas ya, profesi bidan itu tidak bisa untuk di dinas kesehatan, karena di dinas kesehatan itu bukan tempat pelayanan, bukan vaskes. Jadi seorang bidan kalau sudah diangkat menjadi seorang ASN itu tempatnya adalah di pelayanan, karena sesuai dengan angka kredit kita sebagai PNS bidan, butir-butir kegiatannya itu adalah kegiatan pelayanan. Sementara di dinas kesehatan itu tidak ada kegiatan pelayanan. Jadi yang harus dilakukan kalau memang fokus pengen di manajemen, melamar pekerjaannya di dinas kesehatan, nanti ada formasi
CPNS-nya, ada formasi di Dinas Kesehatan atau di Kementerian Kesehatan gitu. Kalian sekolah lagi, bisa ambil SKM bisa. Karena di Dinas Kesehatan atau instansi-instansi seperti itu yang banyak dibutuhkan adalah tenaga kesehatan masyarakat. S1 kesehatan masyarakat itu lingkupnya luas. Jadi kalau kita kan cuman di kesehatan ibu dan anak ya, kesehatan ibu dan anak. Nah, kalau di S1 kesehatan masyarakat itu lingkupnya sangat luas. Jadi kalau kalian sudah nyebur nih di sekolah kebidanan ya harus ditentukan dari sekarang. Jangan sampai kalian selesai wisuda nganggur gitu. Tapi kalau kalian tidak pengen fokus tiga-tiganya, coba ngelamar di pekerjaan yang lain. Banyak kok adik-adik bidan kita yang banyak jadi teller bank, banyak bekerja di luar kesehatan tuh banyak banget. Nggak apa-apa kalau memang rezekinya di situ ya nggak apa-apa. Kalian bisa mencoba. Terakhir pesan yang kami sampaikan dimanapun kita berada yang lagi fokus di pelayanan, ingat bahwa kita adalah pelayan masyarakat, kita harus mengabdi seikhlas mungkin. Yang kedua, buat yang lagi di akademisi, fokus kita adalah bagaimana mencetak bidan-bidan unggul sebagai pelayan masyarakat. Nanti yang fokus di manajemen, kita lagi sama-sama berjuang bagaimana melahirkan generasi-generasi muda Indonesia, ibu-ibu hamil yang sehat, bayi-bayi yang sehat yang nanti 20 tahun, mungkin 30 tahun lagi akan menjadi penerus bangsa ini dan kita loh, gitu loh. Itu yang harus jadi pegangan bidan-bidan di desa, bidan-bidan kalian loh yang menolong persalinannya itu. Itu yang harus jadi semangat ya. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.